Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Karina Aryani, SK Nurse MK. Saya merupakan dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTK-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut merupakan mata kuliah wajib semester 3 pada program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan, mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit akut di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan tata nilai bintang dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, dan moral, serta budaya dalam keperawatan. Kedua, mahasiswa mampu menjalankan pekerjaan profesi keperawatan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai humaniora dan kaidah serta tata cara dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Yang berikutnya itu, mahasiswa menghasilkan dan mengkomunikasikan dan melakukan inovasi pada bidang ilmu teknologi keperawatan. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada anak sehat dan keluarganya, serta anak dengan penyakit akut dan keluarganya, dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, etis, peka budaya, dan menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah ini yaitu: yang pertama, konsep dasar keperawatan anak; kedua, konsep keperawatan anak sehat; ketiga, konsep neonatal esensial; keempat, konsep asuhan keperawatan anak sakit; kelima, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit; keenam, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi; ketujuh, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas; kedelapan, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman; kesembilan, konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi; kesepuluh, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus; ke-11, konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi; dan yang terakhir, konsep manajemen terpadu balita sakit atau MTBS di tatanan pelayanan kesehatan. Sumber pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 1. E-book Essential of Pediatric Nursing; kedua, e-book Wong's Nursing Care of Infant and Children; yang ketiga, e-book Wong's Essentials of Pediatric Nursing. Sedangkan sumber pustaka pendukung yakni berupa jurnal-jurnal yang terkait dengan topik pada keperawatan yang telah saya sebutkan. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum UAS, lalu 1 pekan akhir yaitu pekan UAS. Metode pelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran. Misalnya, untuk sebelum UTS digunakan metode blended learning, sedangkan setelah UTS berfokus pada metode diskusi dan penyelesaian studi kasus per kelompok. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruangan kelas, maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet ataupun Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group.
Evaluasi pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut didapatkan dari kriteria penilaian, yakni 1. Penugasan individu dan penugasan kelompok sebanyak 2 kali. Partisipasi mahasiswa dilihat dari persentase kehadiran di kelas, yaitu sebanyak 40%. Dan UTS serta UKS dilakukan dengan rubrik MCQ atau multiple choice question. Pembobotan setiap bentuk evaluasi yakni UTS 25%, UKS 25%, penugasan kelompok 20%, penugasan individu 20%, partisipasi kehadiran 10%. Dengan total pembobotan evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut keperawatan anak program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sepertinya belum fokus ini, belum semangat ini di ruangan ini ya. Coba kita ice breaking dulu ya. Iya, ikuti saya ya. Coba semuanya nih yang ada di ruangan ini. Yuk, coba tangannya ke atas dulu seperti saya. Oke, pas kita buat angka 8. Kalau angka 8 kan tegak gini ya. Nah, ini tidur. Seperti ini. Bisa? Oke, bisa? Oke. Tidur, iya. Semakin cepat. Lihat angkanya. Semakin cepat. Iya, dilihat semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat. Kayak hidungnya semuanya. Iya, ternyata semuanya fokus kecuali saya ya. Betul, terima kasih. Tepuk tangan dari kita semuanya. Iya, ini benar fokus ya. Ternyata yang dipegang hidungnya, bukan jendanya. Oke, kita mulai ya kelas kita hari ini. Keperawatan anak sehat dan sakit akut. Di mana topik saya hari ini terkait dengan imunisasi. Ya. Sebelumnya saya review terlebih dahulu pelajaran kita ya pekan lalu, yaitu ada konsep toiletry dan komunikasi pada anak serta konsep bermain dan hospitalisasi. Nah, hari ini saya akan membawakan konsep terkait dengan imunisasi. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap mahasiswa yaitu pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan apa itu imunisasi, kemudian menjelaskan pentingnya imunisasi, menjelaskan jenis-jenis imunisasi, kapan waktu yang tepat untuk melakukan imunisasi, dan menjelaskan penyakit yang perlu diimunisasi serta efek samping dari imunisasi. Dan jadi ada beberapa poin ini yang harus kalian bisa setelah mengikuti mata kuliah saya ini. Oke, sekarang kita masuk ke definisinya. Apa sih imunisasi, Bu? Saya sering dengar, Bu. Dan juga saya dengar ada pengertian vaksinasi. Apakah sama sih, Bu? Atau tidak? Seperti itu ya. Nah, ini kita bahas. Jadi kalau menurut WHO tahun 2024 bahwasanya imunisasi itu proses di dalam tubuh ya agar seseorang itu memiliki kekebalan. Ya, kekebalan di sini bisa kita pahami yaitu imun atau antibodi ya, sehingga dia kebal terhadap suatu penyakit. Nah, jadi di dalam tubuh ya imunisasi itu. Sedangkan vaksinasi itu apa, Bu? Kalau vaksinasi itu proses ya. Beda dengan vaksin atau vaksinasi. Kalau vaksinasi berarti maknanya proses. Proses apa? Pemberian vaksin. Apa itu vaksin, Bu? Vaksin itu kuman yang dilemahkan atau bisa juga kuman yang sudah mati. Ya, jadi vaksinnya ini disuntikan atau diteteskan ke dalam mulut, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Ya, gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit. Jadi vaksin ini, kegiatan vaksinasi ini bagian dari imunisasi. Bisa kita bilang seperti itu. Ya, oke. Iya, ini tadi dasarnya. Nah, ini kalau bisa kita lihat, jadi yang namanya antigen inilah vaksin. Kuman yang dilemahkan, ya, atau kuman yang mati tadi dimasukkan ke tubuh namanya antigen. Nah, ini ketika masuk ke dalam tubuh ya, ini dia. Kalau kita lihat antigen, maka tubuh akan membentuk antibodi. Nih, antibodinya seperti kalau kita pelajari gembok dan kunci, ya. Ini antigennya, ya, kuman yang dilemahkan masuk, maka tubuh akan membentuk antibodi. Nah, inilah dia proses dari vaksinasi tadi yang disuntik. Nah, kalau ini yang di dalam tubuh ini berarti proses imunisasinya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lihat sebenarnya sistem imunisasi ini atau kekebalan tubuh ini ada berapa macam? Sebenarnya ada dua, ya. Ada yang bawaan alami, ada yang adaptif atau aktif, ya. Yang bawaan alami apa? Orang manusia yang lahir itu langsung punya, ya, secara alami, ya. Tapi dia ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Yang pertama, tidak spesifik responnya. Maksudnya apa? Jadi kalau yang datang itu penyakit-penyakit tertentu, dia nggak bisa merespon. Dia secara general aja responnya, ya. Kemudian bekerjanya otomatis, nah, tadi saya bilang, ya. Jadi kalau ada yang datang langsung kerja. Nah, gitu. Kemudian tidak ada memori. Besok kalau datang lagi, ya dia nggak punya tadi antigen, kunci dan gemboknya tadi dan imunnya. Sementara kalau yang aktif ini adalah vaksinasi. Kita berikan secara aktif. Nah, kalau yang aktif berarti dia spesifik terhadap penyakit tertentu. Makanya yang divaksinasi itu banyak ragamnya karena penyakit tertentu. Kemudian dia perlu waktu. Makanya nggak bisa divaksinasi itu ketika wabah langsung vaksinasi. Dia ada waktu kerjanya. Ya.
Lalu yang ketiga punya memori. Besok kalau datang lagi penyakit yang sama, maka tubuh sudah punya antibodinya. Nah, ya, jadi ada penangkalnya. Ya, kalau secara simpelnya ya, ini contoh yang bawaan. Ya, secara otomatis ya, tidak spesifik, tidak memiliki memori ya. Contohnya apa bu nih? Kulit, keringat, rambut sehingga pernapasan asing. Contoh, kalau misalnya nih, saya ambil sini yang pernapasan ya. Kita datang virus flu, dia bisa menyambung nggak? Ya secara otomatis, tapi tidak punya memori itu virus flu. Bagaimana sistem antibodinya nggak ada. Yang penting dia kalau lewat silia, ya akan bersih, udah selesai. Nah, ya menang atau kalahnya, lihat antibodi tubuh. Ya. Sementara kalau kekebalan yang kita berikan, ya adaptif, nih memang perlu waktu ya. Jadi begitu disuntik, ya nggak langsung jadi antibodinya, harus ada waktunya terlebih dahulu. Tapi dia punya memori, ya. Nah, apa antibodinya bu? Limfosit, antibodi, sel T dan sel B. Ini yang akan terbentuk setelah kita lakukan vaksinasi di dalam tubuh. Ya. Nah ini saya ibaratkan supaya lebih mudah, ya pemahamannya terkait imunisasi ini. Kalau yang datang bakteri biasa nih, ya kan? Kalau kita ibaratkan maling, ya siapa yang anggap? Pak Sapam, ya kan? Pak Sapam, sekelompok Pak Sapam. Nah inilah dia sistem imun alami tadi, belum spesifik, ya kan? Tidak bisa punya memori, ya karena yang datang siapa nih? Maling. Tapi kalau yang datang, mafia, ya kan? Di sini kita analogikan sebagai bakteri yang berbahaya. Bisa nggak Pak Sapam? Ya nggak bisa, mafia aja dong. Lihat senjatanya kan? Masa dilawan pakai pentungan? Nggak bisa kan? Nah, jadi siapa dong? Harus ada antigen antibodi yang spesifik. Tak bisa Pak Sapam. Ya siapa kayak itu? Dia. Tahu siapa ini? Kopassus, pasukan khusus. Jadi ibarat vaksinasi itulah pembentukan Kopassus, antigen ya kan akan dikalahkan oleh Kopassus, pasukan khusus. Nah, ini udah dipahami ya? Iya. Pemahaman terkait dengan bagaimana imunisasi itu dan vaksinasi bekerja di dalam tubuh. Oke. Nah sekarang, kenapa sih kok harus imunisasi? Kok banyak juga nggak imunisasi? Nah, coba kita lihat. Jadi, kalau kita tidak imunisasi, maka gambarnya ini akan seperti ini. Coba dilihat. Ada yang warna merah tuh? Apa sih yang warna merah kita lihat? Kalau ini kita contoh, pertama kali kena penyakit, datanglah misalnya COVID dulu ya. Nah kita nggak ada antibodinya kan? Karena kan ini spesifik penyakit tertentu kan? Maka kita akan sakit dulu. Kalau kita udah sakit, tubuh akan merespon punya imunitas, punya di dalam tubuh tadi punya imunitas, ya ada gemboknya tadi. Kalau besok kena COVID lagi, ya kan pasti kalau tidak akan sakit. Kalaupun sakit pasti lebih ringan daripada yang pertama. Seperti itu. Ini alami. Nah kalau divaksinasi, ya, nih kita vaksinasi nih, langsung terbentuk imunitas. Bukan langsung memang, maksudnya tadi ada waktu ya. Tapi begitu divaksinasi dengan waktu sekian, ya 2 minggu, 3 minggu akan terbentuk imunitas dalam tubuh. Akan terbentuk tadi gembok tadi ya. Jadi begitu datang penyakitnya tadi, saya mau penyakit tadi, kita katakan COVID. Datang COVID, ya maka kita tidak akan sakit karena sudah ada tentara khusus tadi di dalam tubuh kita untuk menghadapi si COVID. Dari mana datang ibu? Dari vaksin. Kalau yang ini juga datang, ada tentaranya, tapi kita sakit dulu. Bayangkan itu pada anak-anak. Kita cerita imunisasi pada anak ini ya kan? Kan kesian ya kalau anaknya sakit dulu. Ya kalau sembuh, kalau tidak. Nah, maka penyakit-penyakit yang diwajibkan untuk imunisasi ini 2 dendamnya. Kalau dia tidak cacat, dia meninggal. Makanya perlu tindakan vaksinasi. Ya, kita masuk ke jenis-jenis imunisasi. Ya, kalau di Indonesia kita ada imunisasi dasar untuk anak ya dan imunisasi lanjutan. Yang dasar ini apa bu? Wajib bagi anak usia 0 sampai 1 tahun. Apa aja bu? Ada BCG. Ya, untuk dia penyakit TBC. Ya, ada difteri pertusis tetanus. Ini nama penyakitnya. Ya, dan namanya DPT-HB atau kalau sekarang ini DPT-HB HIP ya, digabung difteri pertusis tetanus, hepatitis B, hemophilus influenza tipe B. Ya, ada hepatitis B bayi baru lahir, ada polio dan ada campak. Nah ini yang wajib 0 sampai 1 tahun. Kita programnya Indonesia di puskesmas gratis. Ya, kalau mau di luar puskesmas dan sebagainya tergantung biaya jasanya. Tapi kalau di puskesmas program posyandu kita gratis. Imunisasi lanjutan apa bu? Ada untuk balita 2 tahun ya. Jadi ada ini difteri HB, DPT HB HIP dan campak. Kenapa ada? Ini namanya booster. Ya. Karena ada cara kerjanya itu vaksin itu tidak bisa cuma sekali yang langsung terbentuk imun tubuh. Nah, ada beberapa yang dia untuk mencapai tingkat tertingginya ya itu harus disuntikan beberapa kali vaksin. Nah termasuk ini lagi. Yang kita tahu yang DPT HB biasanya 3 kali, 4 kali seperti itu ya. Jadi supaya capaiannya tinggi. Tapi kalau BCG sekali aja udah tercapai. Sudah bisa melindungi, sudah bisa imun kita, antibodi kita melawan penyakit TBC. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya harus ada booster pengulangan.
Kemudian imunisasi lanjutan berikutnya di SD, ya dulu bias, ya. Kalau mau diimunisasi itu di bias-bias ya, bukan imunisasi untuk anak SD ya. Apa yang disuntik Bu nih? Tetanus, ya difteri tetanus, campak dan difteri tetanus difteria. Nah, yang terakhir juga ada lanjutan. Ini nanti yang perempuan-perempuan ya, kalau udah masuk wanita usia subur, ya atau biasanya kalau pengalaman saya sebelum menikah, ya nanti yang kalau yang muslim di KUA ya, yang Nasrani juga ditanyakan, udah kena suntik TT Bu, tetanus toxoid. Kenapa? Karena nanti diharapkan ketika hamil dan melahirkan itu tidak terkena penyakit ini. Dan karena angkanya cukup tinggi di Indonesia. Jadi perempuan-perempuan yang melahirkan, kalau ada terkena tetanus, begitu melahirkan, babynya terkena tetanus neonatorium, kejang-kejang. Seperti saya kan, padahal seharusnya ketika sebelum nikah, pas mau nikah itu biasanya ya, nah itu bisa divaksinasi. Ya, nah ini program-program imunisasi yang ada di Indonesia yang diwajibkan. Yang lainnya ada lanjutan tambahan, tapi tidak saya sampaikan di sini karena memang bukan untuk anak, untuk dewasa. Ya, misalnya meningitis kalau ada mau pergi ke luar negeri menuju daerah yang berjumpa orang ramai, gitu ya. Atau kalau ada kasus-kasus tertentu yang tinggi, gigitan anjing kalau kemarin ya, rabies, nah maka satu daerah tertentu yang banyak populasi anjingnya akan disuntik vaksinasi rabies. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke penjelasan penyakitnya. Ya, kita lihat yang paling awal. Begitu lahir kita akan dikasih anak-anak kita dikasih hepatitis B. Apa sih ini Bu ya? Jadi ini virus ya, virus hepatitis B namanya. Gejalanya gimana Bu? Yang pertama matanya kuning. Coba lihat ya. Nih, kita matanya kuning nggak? Enggak ya. Nah ini kan normal matanya kuning. Nih ini kelihatan ya, banget ya. Jadi ini warna kulit baby kan kemerahan. Matanya bisa kuning. Kemudian nanti kalau kita lihat air kencingnya itu dan warna tinjanya pucat. Ya tidak ada seperti kita normal agak kecoklatan, agak kekuningan itu enggak, dia pucat ya. Kemudian ada mual muntah dan asites. Nah ini kalau udah parah. Coba lihat nih, kesian ya. Perutnya sebesar ini ya. Jadi terjadi pembengkakan di lever. Ya, tapi dia menyebabkan asites sampai seluruh rongga abdomennya. Ya. Penularannya gimana sih Bu? Kok bisa kena baby baru lahir? Ibu hamil terinfeksi ke bayinya. Jadi kita nggak tahu. Ya, hepatitis kita punya hepatitis ringan. Ya, bukan kita maaf ya orang lain gitu ya. Ternyata dia terkena hepatitis nggak tahu hamil, nah itu menular. Dan virusnya itu masuk ke dalam plasenta babynya. Jadi ketika keluar kenalan dia hepatitis B. Makanya begitu lahir langsung dikasih vaksinasi hepatitis B semua orang, semua anak Indonesia. Ya, ini kalau kena jadi kayak begini, kan ya. Nah, penyakit-penyakit yang divaksinasi, mungkin saya lupa saya menginfokan, itu adalah penyakit yang tadi saya bilang. Kalau nggak cacat, meninggal. Ya, mereka sangat cepat sekali. Inkubasinya ke tubuh kita. Ya, hampir rata-rata itu 3-5 hari. Bayangkan dia masuk ke kita 3-5 hari langsung bisa menimbulkan kecacatan atau kematian. Makanya pencegahan adalah yang terbaik. Ya, oke kita lihat yang kedua. Difteri. Apa yang difteri Bu? Difteri ini disebabkan oleh bakteri Corynea bacterium. Ya, gejalanya apa? Sakit tenggorokan, demam dan terbentuknya lapisan putih di amandel atau tenggorokan. Jadi ini karena ada lapisan putih. Kelihatan lapisan putihnya enggak? Ini ya. Jadi ini amandel ya. Nah ini lapisan putih ada seperti ini. Nah kebayang nggak? Ini kan jalannya nafas juga ya. Makanya dia sakit tenggorokan dan sulit bernapas. Makin banyak dari situ. Karena dia sulit bernapas, maka dibantu tracheostomi terakhirnya. Gak bisa lagi. Ini kalau kita belajar ABC di pertolongan pertama, ya airway dan breathing itu tersumbat. Nih, jalan nafasnya tersumbat. Maka tracheostomi jalannya dari sini. Kasihan kan? Kasihan. Padahal ini bisa dicegah dengan DPT tadi, ya vaksinasi DPT. Menularnya dari mana Bu? Dari percikan ludah orang yang kena. Jadi kita ngomong nih, misalnya ada seseorang yang kena anak, dia ngomong, ludahnya terkencing atau dia bersin, dia sambil ngomong. Kita ini kalau ngomong ini kan ada coba kelihatan gitu ya. Nah, kena ke kita, menular. Ya. Berikutnya pertusis. Nah, apa nih pertusis? Bakteri Bordetella pertusis. Gejalanya apa? Batuk terus menerus, ya. Diawali teriakan yang panjang dan kadang diakhiri dengan muntah. Yang nih, yang lihat, ada itu sampai mulutnya mencucu gitu ya, sampai nggak tahan batuk sekali. Ya setiap malam mau tidur semua nih bergudut, aduh, batuk terus. Kalau bahasa kita orang awam di Indonesia bilangnya batuk kerjaan atau batuk 100 hari. Ya, batuknya itu terus-terusan, jadi mata kita seperti 100 hari, bukan batuknya 100 hari bersembuh ya, enggak, tapi karena terus begitu ya. Kemudian tetanus neonatorium, tadi DPT ya, difteri, B-nya pertusis, T-nya tetanus neonatorium. Nih, disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Gejalanya apa? Anaknya sulit minum, ya, karena trismus atau lockjaw, spasme otot pengunyah. Nih, spase di sini, ya, di sini ya. Nah, jadi kelihatannya gimana? Mulutnya mencucu seperti ikan ya kalau di textbooknya Capernaum gitu. Lihat mulutnya, nih,
Yang ini tanda dia kejang. Ya, jadi kita lihat balita kejang itu salah satunya di mulutnya mencucu. Nih, kalau ini kan kelihatan banget kejangnya, kaku badannya. Ya. Nah, ini tangannya ekstensi. Kalau baby kan susah, memang begitu ya. Reaksi ekstensi memang bawaan lahir baby kan reaksi ekstensi. Tapi kalau dia kejang bagaimana salah satunya? Nah, ya, ini kalau ini udah kelihatan banget nih. Sedang posisi kejang. Ya. Penularannya dari mana Bu? Proses persalinan. Tadi saya sampaikan. Ya, ibunya yang ada terkena tetanus, tidak suntik tete, ibu usaha dia wanita usia subur menularkan anaknya, atau dari perawatan atau dari tali pusat yang tidak bersih. Ya, sementara kita kan sudah belajar ya, bagaimana perawatan tali pusat. Oke, next apa? Campak, merah-merah ya. Kalau orang kita bilangnya ruam, ya sakit ruam. Apa ini? Virus campak dan rubella, gejala demam, pipi kemerah, ruam. Ah, ini harus diperhatikan. Dimulai dari mana? Dimulai dari belakang kuping, telinga. Ya, belakang kuping, ya, kemudian dia ke punggung bawah, ke wajah. Jadi kalau anaknya demam, batuk pileknya dahsyat, waktu pilek demam gitu ya, terus di hari kedua atau ketiga itu muncul kemerahan di punggungnya. Nah, kita lihat, kita mungkin nggak nampak sebenarnya dari belakang telinga. Ya, jadi baru nanti dia nyebar ke tangan dan kaki. Nah, ini bisa diduga dia campak ya. Dan virusnya ini kalau udah sampai ke pembuluh darah dia bisa kemana-mana campak ini, bisa ke paru, bisa ke otak. Kalau tidak ditindaklanjuti, ya. Kalau tidak segera diberi pengobatan. Nah, polio nih, pernah lihat orang yang polio sekarang? Gak pernah ya, alhamdulillah. Memang Indonesia bebas polio 2014. Tapi ada kejadian 2018 ditemukan 4 anak yang terkena polio di Aceh. Nah, 2018. Kenapa bisa? Karena kita divaksinasi. Nanti kita cerita. Nah, virus polio ini disebabkan oleh virus polio. Gejalanya lumpuh anggota gerak secara mendadak dan demam. Jadi dia menyerang anggota otot, lemahnya otot. Nah, yang sering hidup kita lihat itu yang kakinya lumpuh, dia mendadak deh, demam, dia 3 hari tiba-tiba udah lumpuh layu kakinya. Sebenarnya dia nggak menyerang anggota tubuh kaki aja ya, karena dia kan melumpuhkan otot pernapasan juga bisa gitu ya, di otak juga bisa. Nah, yang kita sering lihat ini, kenapa yang lainnya udah meninggal? Kalau di pernapasan coba, tiba-tiba pernapasannya mati, lama-lama diam, kan meninggal ya, pakai alat bantu nafas umum hidup. Berarti tidak jangka panjang ya kan? Nah, makanya kita pernah lihat. Ya. Penularannya masuk ke mulut, ke pencernaan, keluar ke tinja. Jadi dari mulut masuknya menular ya di sistem pencernaan, dan tinjanya nanti kalau yang terkena virus polio maka akan mengandung virus polio. Jadi penularannya seperti itu ya. Makanya pembuatan absorpsi teh dan juga air ya, kalau pakai sumur itu kan ada jarak pengaturannya supaya tidak tertular ya. Ini kejadian ini semua yang divaksinasi ini kalau ada ketemu satu aja itu udah KRB, udah wabah, kejadian luar biasa. Kenapa? Karena sangat cepat penularannya ya. Makanya kalau begitu dibilang 4 kita tuh masuk, aduh bahaya itu gitu, udah langsung dapat 4. Gak boleh seharusnya, 1 berarti udah bahaya banget ya. Oke, nah ini terakhir ya, efek samping atau KIPI. Ini salah satu alasan kenapa orang Indonesia ya, cakupan kita itu belum 100% seluruh provinsi. Yang 100% itu adalah daerah Yogyakarta dan daerah Sumatera Utara, termasuk ranking 3 atau ranking 4 ya. Yang tidak 100% itu siapa? Yang paling rendah dari cakupannya Aceh dan Papua. Di Papua kenapa? Karena jauh. Jadi proses imunisasinya itu membawa vaksinnya itu ya harus naik gunung turun-turun, dia kan harus jaga stabilitas ya, harus tebingin sampai sana gunung sana esnya udah habis walaupun dia pakai Bosnex, jadi vaksinnya udah rusak, nggak bisa lagi. Itu kalau di Papua masalahnya. Kalau di Aceh masalahnya apa? Walaupun di Medan kita 80% ya, berarti ada 20% yang tidak mau vaksin kan gitu ya. Nah kalau di Aceh masalahnya apa? Persepsi apa? Bahwasanya beredarlah isu-isu di masyarakat vaksin itu satu tidak halal. Yang kedua, ada kalau berita pernah dengar adik-adik habis selesai divaksin, pulang vaksin meninggal. Ah, ini dia poinnya ya. Jadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah diimunisasi, apa sih kejadian yang ada? Nah, coba kita lihat ya. Masalahnya kita bilang di sini kalau di medis sampingnya. Sebenarnya ya kalau dia sistemnya suntik nih, ya kan? DPT kan disuntik. Apa yang terjadi nih? Mengeluh di tempat suntikan. 1 dari 15 orang mengeluh di tempat suntikan. 1 dari 100 orang demam. Demamnya demam ringan. Ini coba efek sampingnya itu sangat ringan sekali. Ya, kalau Anda dapat burungnya nih, 1 dari kalian 1 dari 15 mati, bakteri atau permasalahan 3. Nah, ini dapat burungnya 1 dari 200. Kalau kita lihat ya ini, skip ini, kita ibaratnya. Kalau kan kampungnya di mana? Pulang kampung naik bus. Nah, ada nggak dari bus ini yang banyak pernah kejadian kecelakaan? Ada. Banyak yang mana? Yang selamat atau yang kecelakaan? Yang selamat, sama, pesawat juga gitu kan. Kalau kita lihat, ada nggak cerita pesawat jatuh? Ada, tapi banyak yang mana? Selamat. Begitu juga konsep imunisasi.
Mungkin ada satu dua yang kena nih ya, kena bagian parah, jatuh dan sebagainya, tapi lebih banyak yang selamat dari penyakit itu sendiri. Nah, ya sebenarnya nggak bisa saja kita minum obat yang lain juga gitu ya, ada efek sampingnya. Tapi kalau nggak kita minum, kita sakitnya lebih parah. Nah, maka kondisinya itu yang kita lihat adalah risiko dan versus manfaat. Memang dia beresiko Bu, tapi kan kecil dibandingin manfaatnya yang besar sekali untuk melindungi diri dan anak-anak kita. Ya. Nah kalau tadi yang di Aceh nih, aman dan halal. Jadi memang dalam proses pembuatannya ini sudah diakui ya. Dalam proses di Aceh kan hampir selama Mekah. Dalam proses pembuatan vaksinasi, yang itu ada dan tambahan adjuvannya itu memang dari bagian dari babi. Ya, tapi itu kan di centrifuge ya. Kalau pakai pembuatan vaksinnya itu centrifuge-nya itu diputar terus ya, sehingga ketika sampai akhir endingnya menjadi vaksin X gitu ya, vaksin DPT itu adjuvannya itu gak ikut hilang, udah dites sama MUI. Jadi di awal memang ada beberapa vaksin ya, dan di akhir dites diambil sampelnya udah gak ada lagi kandungan babi. Itu benar, satu ya kan. Nah kalau ada yang masih kandungan babinya, MUI gak halangi. Contohnya meningitis. Jadi meningitis itu ya ada yang halal, ada yang tidak halal, ada yang di endingnya masih terikut ya, dan ada yang sudah memang halal tidak ada baginya. Jadi tergantung harga kalau itu ya kan, nah, itu bisa kita pilih. Tapi kalau yang dasar setahu saya itu semua konsepnya halal. Jadi di konsep imunisasi ini memang deh kita lebih ke preventif ya, harus gencar nih ya. Kenapa? Supaya tadi yang sudah hilang 2014 dinyatakan bebas polio jangan sampai muncul lagi 2018. Kebayang anak Indonesia kayak gitu gimana ya kan? Apa nggak rugi kita negara Indonesia? Ya. Nah ini referensi yang saya pakai ya, bisa nanti tinggal dilihat saja, ini sudah saya input di sini. Kemudian materi saya sudah selesai untuk hari ini imunisasi. Jangan lupa pekan depan kita akan membahas konsep child abuse dan konsep traumatic care sesuai dengan RPS kita. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Adek? Oke, silakan, Kiki. Saya ingin terkait dengan batu tadi. Itu batunya seperti apa ya? Oh iya, benar ya. Karena belum lihat ya. Ya, saya dapat ada videonya sebentar ya, saya buka. Jadi batu pertusis itu ya bagaimana sih Bu? Coba kita lihat ya. Ini saya dapat downloadannya ini ya. Nah, ini anak ya, baby ya. Tarik kan apa yang panjang? Ini biasanya endingnya bentar ya. Dan siap-siap aja ya kan? Bisa ulang juga sekali lipat 45 nyamuk terus. Dan siap-siap, sampai 1 menit. Iya. Kalau 1 menit. Jadi ya, tinggi ya. Jadi dia batuknya itu terus-terusan gak berhenti, hampir 1 menit kalau kita lihat. Makanya kalau orang kita bilangnya batuk 1 hari. Kalau kita batuk kan, selesai. Nah dia terus lanjut. Kalau kita lihatnya 1 menit ya. Nah itu dia pertusis. Jadi kalau melihat baby, anak yang kayak gini batuknya, ini kok batuknya nggak seksi ya? Ini pertusis. Nah, pertusis. Memang saya sendiri juga ngelihatnya realnya itu baru nggak ada dari video. Karena nggak ada kejadian kan vaksinasi pertusis dari video saya lihatnya. Real selama saya menjadi dosen, petugas perawat juga di masa itu juga pernah ketemu orang. Semoga jangan ya sebenarnya, cukup dari video aja. Ya, bagaimana ini? Oke. Ada lagi. Jadi sebelum saya akhiri mata kuliah saya ini ya, kita adakan feedback terlebih dahulu pemahamannya terkait dengan materi tadi yang saya sampaikan. Ya, kita ada ya kuis kecil-kecilan ya. Ya kita join dulu ya. Silakan ini saya sudah buka ya. Join. Langsung dulu tadi ya. Waduh, selamat ya. Juara satu Rizka, kedua Tinggi dan ketiga Hans. Kita tepuk tangan ya. Terima kasih ya. Tadi sebenarnya saya mau lihat ya. Nah, ini dia. Ya, kelas akurasinya alhamdulillah 94%. Jadi pemahaman kalian ya hampir 100%. Luar biasa. Beri tepuk tangan kita semuanya. Aduh, keren sekali ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu ya, saya akhiri perkuliahan kita hari ini ya. Saya kasih quote sedikit ya untuk kita hari ini ya. Ya, quote-nya adalah jadilah perawat yang bermanfaat untuk orang banyak ya, karena Indonesia membutuhkan perawat-perawat yang the best. Oke, saya tutup kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.